tausiah yang akan disampaikan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Jamjam Erawan. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, wa'lamu wa fahamu maqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Mengawali sambutan, arahan dan nasihat yang nanti akan saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian, khususnya para alumni yang dilepas pada hari ini, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu dua buah pantun. Sebab saya merasa kalah cakep sama kepala madrasah Ustadz Yudi, ya. Saya kalah cakep sama ketua PDM. Jadi supaya saya cakep maka harus bikin pantun. Pagi-pagi kulihat cahaya. Nah, itu jadi cakep kan gitu. Kan kulihat di saat senja. Pagi ini kusungguh bahagia dapat bertemu, berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Karena janjinya dua pantun, satu lagi. Mohon maaf kalau ada yang disebut namanya. Bapak Rahmat dengan Ibu Aminah berada di kota santri. Ya. Selamat untuk santri amanah yang diwisuda hari ini. Itulah cara saya supaya Bapak dan Ibu kompak untuk bersama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Ketua PWM melalui lisan saya pada saat sekarang ini. Yang saya hormati dan saya muliakan sesepuh Muhammadiyah yang hadir pada kesempatan ini, Pangersa Pak Haji Uun, Pak Haji Hasan, juga dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, Pak Haji Iip, Pak Haji Enang. Ini Pak Haji Enang ini lengket gitu Pak Iip. Kalau urusan pesantren, urusan pendidikan selalu hadir. Terima kasih Pak Pandang. Tentunya pimpinan pondok pesantren amanah Pak Kiai Haji Arif yang kebetulan izin karena ada telepon dari Ketua LPPM PP Muhammadiyah. Kepala madrasah atau mudir madrasah, kepala sekolah ini ya, kepala sekolah SMA Muhammadiyah Amanah, Ustadz Yudi, SMP Muhammadiyah, dan seluruh para asatidz dan asatidah yang mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu. Wabil khusus hadir di sini adalah dari pimpinan daerah Aisyah Kota Tasikmalaya. Hatur nuhun Bu Suni dan ibu-ibu yang lainnya. Ibu ketua baru tidak hadir ya. Nah ini. Wabil khusus ini saya pernah mengikuti acara
haflah taharruj ini 2 kali. Ternyata dipertemukan terus sama ibu kepala pengawas dan pembina yang selalu tampil dan nyanyi di depan ini. Kami merasa terhibur. Saya menyarankan kepada pimpinan daerah Aisyah untuk direkrut masuk kepada pengurus PD Aisyah Kota Tasikmalaya. Sebab di Muhammadiyah insya Allah ibu akan nyambung. Sebab Muhammadiyah tidak mengharamkan musik. Muhammadiyah mewajibkan musik untuk hadir di tengah-tengah masyarakat ini. Yang musiknya tentunya adalah bukan musik seperti Coldplay. Nah, tetapi musiknya seperti yang tadi, tidak terbatas waktu, ya, Sang Surya, semuanya mudah-mudahan akan membawa semangat, spirit perjuangan, spirit untuk menambah ilmu, serta spirit untuk berdakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Tentunya tidak lupa saya yang menyampaikan hormat saya, hormat kami dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat kepada para orang tua yang sudah hadir pada kesempatan ini mendampingi anak-anaknya yang sekarang akan diwisuda. Saya melihat di sini ada beberapa pimpinan daerah. Ada Bapak Haji Idan Darmawan, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bandung. Saya nggak tahu ternyata anaknya di sini juga. Ada lagi dari pimpinan daerah. Kalau pimpinan daerah yang lalu ada dari Subang, ada dari Tangerang. Kalau sekarang ini saya hanya lihat dari Pak Idan saja dari Kabupaten Bandung. Yang saya cintai dan saya banggakan tentunya adalah para alumni yang sekarang dilepas dari Pondok Pesantren Amanah ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan pertama kepada pimpinan Pondok Pesantren Amanah dan seluruh sivitasnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kiprah, kesabaran, ketekunan untuk mendidik calon-calon pemimpin masa depan yang kami biasanya menyebutnya adalah anak panah Muhammadiyah yang akan disebar di berbagai tempat di penjuru dunia ini. Ada 48, betul 48 Ustaz? Ada 45. Muhammadiyah sekarang ingin mempersembahkan wujud kesungguhan berkhidmat untuk umat dan bangsa, menyongsong Indonesia Emas tahun 45, diwujudkan dalam bentuk pengembangan sumber daya insani. Insya Allah, ya, anak-anak yang sudah dididik, dibina, bahkan terus didoakan oleh para asatid dan asatidahnya ini. Di antara 45 ini, saya yakin nanti akan ada yang menjadi menteri. Nanti akan ada yang menjadi gubernur. Nanti akan ada yang jadi bupati atau wali kota. Namun yang pasti Anda akan menjadi juru dakwah
Ananda akan punya cerita yang lebih bagus dibandingkan pada saat kita di sini seolah-olah di sini kita adalah tidak berprestasi. Tapi kalau sudah keluar, insya Allah anak-anak amanah ini adalah akan menjadi anak-anak yang berprestasi. Yang ketiga, pesan penting ini yang ingin saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian yang sekarang sudah lulus dan sekarang dilepas. Mulai besok Ananda sudah kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Harapan kami dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Ananda adalah harus menjadi anak panah persyarikatan yang berkemajuan. Apa maknanya? Pertama, anakku sekalian, 6 tahun Ananda sudah dididik, dibina, dilatih, diajarkan, bahkan diteladankan oleh para asatidz dan asatidzah untuk memegang teguh tauhid yang murni, tauhid yang hakiki, yaitu adalah tauhid yang bukan hanya, sekali lagi, tauhid yang bukan hanya dibaca, dihafal di dalam pikiran Ananda. Setelah kalau keluar dari sini, maka tauhid yang harus Ananda tampilkan adalah yakni tauhid yang bisa memancarkan sinar, di mana tauhid itu adalah menjadi landasan utama dalam bersikap, berucap, dan berbuat. Tauhid yang Ananda sampaikan adalah bukan hanya menghafal asma Allah, tapi justru bagaimana asma Allah itu adalah hidup dalam setiap tarikan nafas Ananda. Para asatidz dan asatidzah sudah memberikan contoh, sudah mengajarkan. Tidak ada satu ruang dan waktu pun yang tidak ada makna dari untuk zikrullah, yaitu adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tidak mengharapkan saat Ananda memekikkan Allahu Akbar, saat Ananda mengatakan Allahu Akbar, tetapi pada saat yang bersama Ananda mencaci, memaki, menghina, meludahi saudara-saudaranya. Itu bukan tauhid yang berkemajuan. Itu bukan Islam yang berkemajuan. Islam yang berkemajuan ketika mengucapkan Allahu Akbar, maka segala sesuatunya semuanya adalah untuk mengakbarkan Allah, dan Allah sangat mencintai kepada orang yang senantiasa mencintai kepada sesamanya. Ananda dimanapun berada, kalau di sini Ananda adalah sama satu guru, sama satu kelas, sama satu keyakinan, sama satu tujuan. Tetapi pada saat Ananda kuliah, pada saat Ananda nanti dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, Ananda akan bertemu dengan orang-orang yang sangat beragam, beragam keyakinan, beragam agama, beragam budaya, beragam pikiran dan pandangan. Ketika melihat pandangan perbedaan-perbedaan itu, tauhid yang berkemajuan, tauhid holis itu, dia akan senantiasa menghargai perbedaan itu. Saya ingin titipkan kepada Ananda, pertama, bahwa alumni amanah generasi Robani itu adalah satu landasan setiap ucap dan perbuatannya itu adalah berdasarkan kepada tauhidullah. Kalau berdasarkan tauhidullah, maka tidak akan keluar kalimat, kata-kata yang menyebalkan, apalagi yang tidak enakan didengar oleh orang lain. Na'udzubika min dzalik. Tidak ada santri amanah yang mengatakan kata-kata dengan kata-kata yang bahasanya menggunakan bahasa-bahasa binatang. Apalagi dengan sikap perilaku seperti yang sedang viral pada sekarang ini. Karena beda, karena tidak enak, maka melakukan sikap dan perbuatan yang tercela, memukul, merentok kepada orang yang tidak disukainya. Kami tidak mengharapkan itu semua. Jadi yang pertama, Ananda akan sukses dan bahagia ketika Ananda mengedepankan Islam berkemajuan. Salah satu daripada Islam berkemajuan
pondasinya adalah tauhidullah. Sanian, yang kedua, kami titipkan kepada Ananda, sebelum Ananda berucap, sebelum Ananda bertindak, sebelum Ananda melakukan apapun, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ar-ruju ilal Quran wa Sunnah. Artinya, Bapak mengharapkan setelah Ananda keluar dari sini, di mana setiap hari tidak pernah Ananda di sini lepas dari Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Karena Ananda berpisah dengan teman-teman, Ananda berpisah dengan orang tua, ada di tempat kosan yang sangat beragam itu, jangan sampai melepaskan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW ini. Saya titip, tetap Al-Quran harus dibaca sebelum atau sesudah sholat subuh. Minimal sehari di situ Ananda membaca Al-Quran sebelum atau sesudah sholat subuh. Kami titipkan juga sebelum tidur Ananda jangan lupa untuk membuka kembali kitab-kitab hadis Nabi Muhammad SAW. Sebelum tidur minimal 1 hadis baca. Jika itu adalah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap aktivitas Ananda setelah keluar dari sini, maka insya Allah Ananda akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Mengapa Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW ini adalah harus menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas Ananda? Rasul kita yang agung Muhammad SAW, Ananda sudah hafal hadisnya. Taraktu fikum. Siapa yang hafal? Taraktu fikum amroini ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasulihi. Kata Rasul, aku telah tinggalkan kepada alumni-alumni amanah 2 perkara. Jika alumni amanah ini adalah tetap kokoh kuat, terus dibaca setiap hari, yang nanti akan menjadi satu. Alladzi sahru Ramadan alladzi unzila fil Quran. Yang pertama, hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Insyaallah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW itu adalah pertama akan menjadi petunjuk di dalam setiap langkah-langkah Ananda saat menuntut ilmu, saat bekerja ataupun beraktivitas dimanapun. Yang kedua, huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Mengapa Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW ini tidak boleh dilepaskan oleh Ananda setelah lulus dari sini? Sebab Al-Quran dan hadis itu adalah obat yang paling mujarab bagi Ananda sebagai alumni pondok pesantren amanah ini. Saya ingin menambahkan sedikit penjelasan ini. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Man'ul Qoton, yang sekarang kitabnya dibuka terus oleh Ustadz Ananda semua, oleh Ustadz Asep. Setiap pagi dibuka kitab kecil, judulnya Mabahis fi Ulumil Quran, yang ditulis oleh Syekh Man'ul Qoton. Halaman 19, Syekh Man'ul Qoton menyampaikan, wal Qur'anu bitilkal khosoisi yu'alijul muskilatil insaniyah bi syatta mawafiqil hayat ar-ruhiyah wal aqliyah wal istimaiyah wal iktisadiyah wasiyasah alajan hakimah. Syekh Qoton menyimpulkan Ananda, jika Quran dipahami secara utuh dan menyeluruh, jika hadis Nabi Muhammad SAW tidak pernah ditinggalkan untuk terus dibaca, maka 2 kitab ini akan menjadi obat yang paling mujarab dari berbagai penyakit manusia yang akan hinggap kepada dirinya. Apa penyakit manusia yang akan hinggap kepada dirinya itu? 1, ar-ruhiyah. Jika manusia tidak dibimbing oleh wahyu, jika manusia tidak dikawal oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, maka tidak menutup kemungkinan
akan muncul fenomena melakukan perbuatan tercela, melakukan perbuatan jahat, ujung-ujungnya diperiksa sama psikiater bahwa orang itu adalah kurang sehat ruhnya, jiwanya. Oleh karena itu Ananda titip Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW didawamkan untuk dibaca setiap sebelum atau sesudah subuh, dan hadis Nabi sebelum tidur. Cukup satu hadis saja setiap hari. Ananda akan menemukan mutiara-mutiara dari Al-Quran dan hadis itu. Yang kedua, kata Koton, di mana Al-Quran dan hadis itu dipahami secara utuh akan menjadi obat wal akliyah jika manusia tidak dibimbing akalnya oleh wahyu, tidak dibingkai oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Semakin pintar dia akan semakin pintar untuk menipu umat dan rakyatnya. Mereka yang sekarang masuk kepada prodeo itu bukan orang bodoh. Mereka orang-orang yang pintar. Tapi pintarnya dalam menggunakan bahasa istilah pangersa Pak Haji Un atau Pak Haji An, pinterna kabalinger. Gitu. Pinter-pinternya, tetapi karena tidak dibimbing oleh wahyu, berasa uang yang tumpukan itu adalah miliknya, akhirnya masuk ke laci sendiri. Berasa tanda tangannya itu adalah hanya untuk kepentingan dirinya. Berasa kebijakan-kebijakannya adalah yang merugikan orang lain. Saya titip supaya Ananda nanti sukses pada saat kuliah, sukses dalam berkarir, Quran dan hadis tidak boleh ditinggalkan. Yang ketiga, kata Koton, di mana Al-Quran dipahami secara utuh akan menjadi obat yang paling mujarab untuk apa? Satu, ruh, dua, akal. Kedua adalah, yang ketiga adalah istimaiyah, hubungan sosial kemasyarakatan. Jika kita dibingkai oleh wahyu, kita akan menemukan banyak sekali, yaitu apa yang disebut dengan perintah, apa yang disebut dengan larangan, dan apa yang disebut dengan petunjuk-petunjuk, seperti dalam rumusan Majlis Tarjih dan Tajdid di dalam mendefinisikan agama. Gitu. Nah ini ya. Yang keempat, wal iktisodiyah. Jika Ananda nanti ada yang terjun ke dunia bisnis, dunia usaha, semakin maju usaha Ananda jika tidak dibingkai oleh wahyu, maka akan melahirkan monopoli ekonomi, oligarki ekonomi, di mana keuangan, kekayaan itu adalah tidak berputar di semua umat manusia sebagai lahan amal soleh, lahan dakwah, lahan jihad kita untuk membantu dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Terakhir, kata Koton, wasiyasah alajan hakimah. Jika Al-Quran dipahami secara utuh menyeluruh, maka akan menjadi obat yang paling mujarab untuk berbagai aktivitas politik yang agung dan mulia. Karena itu Ananda sekalian, saya titipkan nomor 2, bahwa Ananda akan menjadi alumni yang berkemajuan, alumni amanah yang akan memberikan banyak manfaat jika Quran dan hadis tidak dilepaskan setelah lulus dari pondok ini. Sebab kadang-kadang Ustaz Asep, ada fenomena setelah keluar dari pondok itu ada istilah kuda keluar tina gedogan. Yang biasanya baca Quran jadi lupa baca Quran. Yang dibacanya adalah pesan-pesan yang aneh-aneh dan sebagainya. Ini ada fenomena karena mohon maaf ya, saya lebih dulu menjadi alumni dibandingkan dengan Ananda, kan gitu. Sebab saya banyak alumni pondok sama gitu. Ketika keluar yang biasanya kita bareng-bareng, ini ada di kontrakan hanya sendiri jadi lupa. Subuh pun kesiangan, apalagi baca Al-Quran. Nauzubillah min dalik, kan gitu. Yang ketiga, Ananda, ya, yang harus menjadi Ananda pikirkan kalau ingin sukses, dan ini adalah ciri daripada pelajar berkemajuan, alumni pondok pesantren amanah berkemajuan itu adalah senantiasa mengedepankan birrul walidain, yakni memuliakan dan mengagungkan kedua orang tua. Saya nggak tahu Ananda tadi apakah bangun di 2/3 malam mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah karena punya orang tua yang begitu perhatian. Saya nggak tahu.
Tapi yang pasti bahwa ibu dan bapak Ananda tadi sebelum berangkat ke sini sholat malam, mereka meminta sama Allah, ya Allah, anakku hari ini akan dilepas dari pondok pesantren amanah ini. Lancarkan perjalanan kami, bahagiakan pada saat acara ini, bahkan di ujungnya jadikan dia anak yang saleh. Sambil nangis itu pada saat tadi sebelum wisuda di sini. Tapi saya nggak tahu apakah Ananda melakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini apa artinya? Orang tua itu cinta dan kasih sayangnya betul-betul tidak terhingga. Kalau ibu pengawas dekat dengan saya mau suruh nyanyi. Karena agak jauh maka saya menggunakan bahasa saya. Ada sebuah lagu yang bagus. Kasih ibu kepada beta. Saya tidak berani nyanyi karena ada suhu di sini, kan gitu. Ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Itu. Ya. Apalagi kalau kita buka lagi dalam Al-Quran bagaimana perjuangan ibunda pada saat melahirkan, yang bisa jadi pernah cerita bagaimana memperjuangkan supaya Zaujah itu lahir dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf, yang kenanya hanya Zaujah saja tadi kan gitu, karena jangkung, gagah, perkasa, prestasinya hebat kan gitu. Nah ini. Atau saya tambah satu lagi, Iklimah, ya ingat aja kan gitu ya itu. Iya. Kan gitu. Ibu pasti cerita bagaimana perjuangannya. Kalau tidak, nanti satu saat mungkin ya 5-6 tahun yang akan datang, Ananda dari santriwati itu akan merasakan apa yang pernah dirasakan oleh ibunda ketika akan melahirkan. Kurhan wa wada'athu kurhan. Wah, susah payah itu untuk mengeluarkan Ananda itu. Bahkan harap-harap cemas. Kan gitu. Oleh karena itu, sekali lagi jangan lupakan kepada kedua orang tua. Saya yakin orang tua tidak butuh kepada Ananda mengucapkan terima kasih terus suntangan, terus bersujud. Tidak, orang tua Ananda itu. Yang dibutuhkan dari Ananda, mereka akan gembira dan bahagia setelah selesai dari amanah ini. Maka Ananda tampil menjadi pelopor, anak-anak di kampung halamannya menjadi pelopor-pelopor di masjid. Orang tua Ananda akan bahagia ketika sebelum azan duhur Ananda sudah ada di masjid. Bahkan bila perlu kalau Ananda yang azannya, maka orang tua akan bahagia, akan bangga. Sebelum subuh Ananda sudah bangun untuk salat malam dan kedengaran sayup-sayup kalimatnya, Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli, wali walidayya. Apalagi disebutkan, ya Allah ampunilah aku, ampunilah ibu saya. Kalau ibu Ananda namanya Ibu Lala, mohon maaf sebut lagi ada nama misalnya Ibu Mamaku Lala, Ibunda Lala, Ananda, Ibu Ananda akan bangga dan bahagia dengan sikap perilaku Ananda seperti itu. Apalagi kalau di tengah-tengah masyarakat ada tampil, orang tua pasti merasa bangga dan bahagia. Dan semua rasa capek, rasa perih, perjuangan dengan dinamika pada saat Ananda sekolah 6 tahun di sini. Tetapi Ananda tampil di mimbar, di tengah-tengah masyarakat, ada kultum, subuh, Anda tampil. Sudah cukup orang tua itu dengan begitu saja. Mereka pasti akan bangga dan akan minta lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, birrul walidain, memuliakan orang tua itu adalah caranya adalah bukan sekedar untuk sun tangannya, mencuci kakinya, bukan itu. Tetapi perilaku Anda ditampilkan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi Ananda adalah alumni Pondok Pesantren Muhammadiyah. Kemarin pada saat purna studi, Ananda sudah diberikan Baitul Arqam dengan materi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Apa isi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah nomor 2?
Nomor 1, hidup bertauhid. Yang kedua, hidup bermasyarakat. Terus hafal, alhamdulillah. Belum tentu ibu dan bapaknya mah hafalin. Nah, anaknya mah, bapak berbahagialah anak-anak bapak dan anak ibu itu sudah pinter. Tinggal nanti bagaimana mengawal di rumahnya masing-masing. Yang ketiga itu birrul walidain. Yang keempat, saya ingin titipkan bahwa pelajar berkemajuan itu adalah sama dengan Islam berkemajuan, yakni senantiasa membuat inovasi dan kreasi untuk meningkatkan harkat martabat diri kita sendiri. Artinya adalah jadilah pelajar-pelajar yang kreatif, yang dalam bahasa konsep Islam berkemajuan yang diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah di Surakarta kemarin, istilahnya disebut al-ijtihad wat tajdid, yaitu adalah membuat kreasi inovasi. Saya yakin tadi saya melihat bahwa ada alumni pondok pesantren yang pinter main gitar, sampai ibu kepala pembina pun merasa senang. Sebetulnya beliau ingin nambah lagi 2 lagu sebetulnya. Termasuk kami juga inginnya mah lagi kan. Hanya waktu saja. Kenapa? Itu bisa menjadi kehidupan sebetulnya. Dan saya yakin ibu pembina tidak akan menolak. Bu, boleh gak kalau ibu yang nyanyinya, saya yang gitarnya, saya buatkan liriknya, inilah lagunya, atau sama ibu, yuk kita buat podcast dan masukkan ke YouTube. Itu adalah bisa menjadi sumber kehidupan. Di era sekarang bisa saja terjadi seperti yang pernah dilakukan oleh Felix, yang dilakukan oleh siapa yang dari Jogja itu, ibu kenal yang kemarin menikah, siapa? Nah itu sama Swaka, Triswaka kan gitu. Jadi uang, maka dengan itunya berapa subscribe-nya, followernya berapa, itu menjadi uang dan itu bisa jadi kehidupan. Termasuk Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat sekarang pengajiannya adalah hanya dengan YouTube-nya saja. Saya kemarin pernah ngobrol, berapa pendapatan dari YouTube itu? Sebulan 20 juta dari YouTube-nya saja. Maka Ustadz Adi Hidayat, kalau uang dari YouTube dia tidak pernah untuk mencicipi sepeser pun. Semuanya dikembalikan kepada untuk beasiswa, untuk umroh, untuk itu. Maka Ustadz Adi kenapa bagi-bagi itu? Karena dia punya uang dapat min haitsu la yahtasib, mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Hanya dengan ceramah yang dipotong-potong itu ternyata banyak penggemarnya. Ininya apa? Di era digital seperti sekarang inilah tidak menutup kemungkinan bahwa potensi yang dimiliki oleh Ananda masing-masing bisa ditampilkan melalui era digital ini. Terakhir yang ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah yakni pelajar berkemajuan itu wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Dimanapun Ananda berdua khutbah nikah ini. Dimanapun Ananda ya hidup, maka senantiasa mengedepankan akhlak yang agung dan mulia. Apa akhlak yang agung dan mulia itu? Rasul menyebutnya ada 3. 1, ramahlah kepada semua orang dengan tanpa melihat agamanya apa, keyakinannya apa, sukunya apa, status sosialnya apa. Jika dia itu adalah hamba Allah, perlakukan mereka itu adalah sebagai hamba Allah, muliakan mereka serta hormati mereka. Ini pesan Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jika kita memuliakan orang-orang yang ada di muka bumi dengan tanpa melihat agama dan keyakinannya, dan Muhammadiyah sudah mengajarkan melalui amal usahanya, tidak ada yang masuk ke rumah sakit Muhammadiyah dilihat dulu KTP-nya, lihat agamanya, tidak ada. Termasuk yang masuk ke sekolah-sekolah Muhammadiyah, tidak ada. Kalau mereka ada yang non muslim masuk ke sekolah Muhammadiyah, bersyukur, dan itu adalah sudah dibuktikan oleh Muhammadiyah. Buktinya apa? Ternyata ketika kita berbuat baik kepada mereka, mereka pun memberikan balasan terbaik buat kita. In ahsantum ahsantum li'anfusikum.
Ketika mereka diberikan kesempatan untuk belajar, walaupun beda agama dan keyakinannya, mereka belajar di kita dan mereka menjadi sarjana, menjadi master, menjadi doktor dari kampus-kampus kita. Mereka sekarang mengabdi kepada Muhammadiyah walaupun keyakinan mereka tidak berubah. Paling tidak minimal mereka tidak menghalangi dakwah kita, bahkan mensupport dan menunjukkan dan menyampaikan kepada seluruh dunia, kalau ingin lihat Islam yang rahmatan lil alamin, amalannya adalah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Muhammadiyah. Kalaupun beda pandangan, beda kepercayaan, beda pikiran, beda pendapat, beda ideologi, jangan sampai kita karena beda pandangan membenci mereka. Sebab hakikatnya kalau kita membenci mereka sama dengan membenci penciptanya. Yang kedua, as-sidqu, akhlak yang agung dan mulia itu yang harus nantiasa hidup bagi ananda setelah lulus dari sini adalah yakni jujur di dalam kehidupan. Rasul yang agung mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila jannah wa inna yahdi ila jannah. Biasakan hidup jujur, karena jujur itu adalah akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kesuksesan. Ya. Boleh ananda hilang harta kekayaan, boleh ananda hilang jabatan, boleh ananda hilang orang-orang yang ananda cintai, tetapi Bapak titip jangan sampai hilang kejujuran. Sebab kalau kejujuran itu tidak hilang, maka harta, jabatan, orang-orang yang kita cintai akan bisa kembali. Tapi sebaliknya, walaupun jabatan tinggi, harta kekayaan melimpah, orang-orang yang kita cintai mencintai kita, tetapi ketahuan kita melakukan sebuah ketidakjujuran, akhirnya pakaiannya ditambah dengan pakaian warna orange, maka tidur kita hanya cukup 2 meter ke 2 meter. Harta yang kita miliki maka dirampas oleh negara. Orang-orang yang kita cintai akan ditinggalkan, dan belum tentu ketika ditinggalkan mereka bisa untuk menengok setiap saat ke sirna miskin. Itu sudah bukti nyata bahwa hadis Nabi Muhammad SAW, kejujuran adalah membawa kebaikan dan kesuksesan. Terakhir adalah yakni kepedulian. Bangun kita suka berbagi dengan siapapun tanpa melihat agama dan keyakinannya. Sebab apa? Sebab kita kalau mau berbagi, maka insya Allah Allah akan menggantinya dengan yang lebih-lebih, bahkan min haitsu la yahtasib. Jika perangkat-perangkat ini adalah dijadikan sebagai landasan di dalam kehidupan setelah selesai dari pondok ini, maka insya Allah ananda akan menjadi pelajar, santri, dan nanti akan menjadi alumni yang berkemajuan, yang membanggakan kami semua. Dan itu adalah hakikatnya sudah mengharumkan pondok pesantren ini, sudah mengharumkan Muhammadiyah, sudah mengharumkan Islam, sudah mengharumkan Indonesia. Tidak jauh-jauh saya ambil contoh, mohon maaf, ketika Ustadz Adi Hidayat bisa menampilkan seperti itu, ternyata yang dinilai bukan hanya Ustadz Adi Hidayat saja, tetapi pondoknya. Semakin banyak orang yang berminat. Di mana itu Ustadz Adi? Kan gitu. Juga membawa Islam, Islam yang dibawa oleh asli Ustadz Adi Hidayat, Islam yang damai. Juga membawa Indonesia. Ternyata Ustadz Adi Hidayat diundang kemana-mana, dan nama harum Indonesia dibawa-bawa. Jadi ananda ingin memajukan Indonesia, mencerahkan semesta, cukup dengan konsep yang saya tawarkan tadi. Jika proposal itu, tesis itu digunakan oleh ananda, maka insya Allah ananda akan menjadi generasi robbani. Barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Oleh karena itu saya tutup dengan 1 pantun saja atau 2 pantun saja. Saninten buah saninten aya nadi parapatan, hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Ya, jalan-jalan ka Sindang Kasih. Sekian, terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.